Hello everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sailey. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di video update untuk Bitcoin. This time kita akan bahas kondisi terkini untuk Bitcoin. But before kita masuk ke dalam Bitcoinnya, kita bakal bahas dulu untuk salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin di hari ini, yaitu dollar index teman-teman. Jadi tadi kalau misalnya teman-teman ingat di video terakhir kita di Ethereum ya, kita sempat singgung sedikit soal kondisi terkini untuk si dollar index. Nah, menurut saya saat ini cukup menarik teman-teman. Setelah beberapa jam kita perdevelop kembali, terlihat di sini ada terbentuk bearish divergence pada dollar index, which means kalau misalkan berdasarkan RSI sendiri menunjukkan momentum buyersnya itu sudah mulai ada pelemahan teman-teman. Yang artinya soon kita bakal ngelihat ada potensi dollar index itu bisa terkoreksi, dan mudah-mudahan sih by the time dollar indexnya drop serta terkoreksi bisa mengangkat harga Bitcoin, dan setidaknya kita di sini bisa kembali ngetes level kisaran area $40.000 teman-teman. Nah, secara closing weekly sebenarnya sih kita lihat closing weekly nggak begitu baik ya, karena ada tail candle yang begitu panjangnya di bagian atas teman-teman. Akan tetapi wajar juga kalau misalkan pada saat opening candle mingguan itu biasanya ada yang namanya tail candle. Jadi kalau kita lihat teman-teman sebelum-sebelumnya pun sama ya, ada tail candle, 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 dan ada tail candle. Bahkan sampai salah satu member di SAG pun ada yang sempat bilang istilahnya, begitu opening candle weekly langsung di short aja pasti dapat kalau kata dia teman-teman. Nah, sebenarnya tidak direkomendasikan untuk melakukan hal tersebut karena tentu saja ya kita tidak bisa memastikan every week akan selalu ada tail candle, tapi at least teman-teman this time kita ngelihat ada tail candle, dan maybe teman-teman ini adalah satu fase retest terhadap area supportnya, karena memang ada beberapa hal yang nanti akan kita coba discuss di time frame hourly-nya teman-teman. But before kita masuk lebih lanjut, saya pengen tunjukin ke teman-teman bahwa Bitcoin options expired untuk akhir pekan ini, lebih tepatnya di hari Jumat tanggal 29 nanti teman-teman, itu sudah turun menjadi kisaran 41.000 untuk max pain price-nya. Jadi Bitcoin akan ada upaya untuk mengejar ke level tersebut, karena bagi institutions mereka harus memastikan ibaratnya mereka tidak rugi lah ya. Sebagai institutions tentunya mereka pengen cari cuan, dan dengan uang yang mereka punya maybe dia bisa mendongkrak sedikit harga Bitcoin untuk mendekatkan harganya ke area max pain price-nya by the time di hari Jumat nanti. Seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya di Bitcoin terakhir teman-teman, max pain price masih bisa berubah karena hari ini kan istilahnya kita baru ada opening market nih. Dan sekarang pun lagi dalam session New York. Dalam artian teman-teman, menjelang closing session New York, tentu saja akan ada order-order baru yang terkumpul dan bisa banget mempengaruhi max pain price-nya, karena secara options kontrak itu pasti akan ada yang nambah order lagi teman-teman. Istilahnya entah itu put open interest atau nambah di call open interest, pasti akan mempengaruhi max pain price, dan let's hope max pain price-nya bisa bertahan di kisaran 42.000 or even higher teman-teman, supaya kita bisa ngeliat Bitcoin ngetes lagi ke level $40.000-nya. Alright, next teman-teman kita bakal bahas dari segi time frame daily-nya terlebih dahulu, karena daily-nya ya ini merupakan area yang sangat krusial dan menurut saya cukup penting. Seandainya Bitcoin hari ini bisa mampu mempertahankan area ini dan even better bisa close di atas area $40.000, teman-teman harus ingat ya, terakhir kita ngebahas tentang simple moving average 600, dan jikalau kita berhasil close back di atas area $40.000, maka secara technical kita akan close back di atas area simple moving average 600, yang artinya teman-teman di sini akan menginvalidasi potensi penurunan lanjutan lebih awal, dan hopefully ya itu yang terjadi teman-teman ya. Setidaknya pada closing hari ini kalaupun tidak berhasil close di atas $40.000 bisa menjadi satu indikasi yang positif, karena kalau kita lihat teman-teman ini secara tail candle begitu panjang, dan secara closing kalau misalkan di 5 jam mendatang closingnya bisa seperti ini, maka secara tidak langsung kita akan membentuk yang namanya bullish hammer pattern teman-teman. Alright, nah itu adalah satu indikasi yang menurut saya cukup positif atas pergerakan Bitcoin saat ini, dan also pada another scenario saya ngelihat di sini juga ada potensi kita masih maintain di atas area trendline daripada si ascending channelnya teman-teman. Oke, nah
Another alternative perspektif sebenarnya ini yang saat ini mungkin kita bisa bilang satu yang perlu kita antisipasi lah. In case teman-teman kita ngelihat Bitcoin close di bawah descending channel dengan begitu impulsifnya. Tentu saja kalau misalkan hari ini kita mendekati kisaran level 38.200 dan close di sana, ini akan menjadi sebuah indikasi yang sangat negatif untuk pergerakan Bitcoin dalam beberapa hari ke depan. Walaupun di sini kita mendapati ada area-area yang berpotensi menjadi level supportnya dan itu di kisaran $37.000, tapi ini bisa menjadi awal dari penurunan lanjutan. Jadi syarat untuk Bitcoin bisa kembali bullish adalah dia harus maintain di atas area support pada pergerakan beberapa hari terakhir, teman-teman. Alright. Nah, next untuk time frame hourly-nya, ini sebenarnya something yang menurut saya cukup menarik ya. Balik lagi kalau misalkan teman-teman punya kepercayaan, jadi saya lihat di sini beberapa ada yang meyakini Bitcoin akan turun sesegera mungkin, which means ini adalah salah satu alternatif skenario yang kita perlu pertimbangkan. Jadi seandainya Bitcoin udah siap untuk melanjutkan pelemahannya menuju ke wave 3 dari wave 2, maka kita perlu antisipasi, teman-teman. Perlu diingat bahwa proses pada wave 3 pun di dalamnya itu terdapat istilahnya subwave-nya, teman-teman ya. Ada wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4, dan terakhir bisa berpotensi wave 5. Ibaratnya seperti itu, teman-teman. Dan ini berdasarkan teori Elliott Wave sendiri. Kalau misalkan mengejar ke wave 3 sekalipun, ini kan di kisaran 33.000 berdasarkan Fibonacci extension, which means teman-teman at least kita bisa aja ketahan dulu. Untuk saat ini kalau kita lihat, teman-teman, situasi kita ini cenderung ya membentuk wave 1, 2, 3 ya, and then wave 4, and then menuju ke wave 5. Saya yakin teman-teman pasti akan sebagian bilang kayak wave 3-nya kan pendek banget kok dan lain sebagainya. It's okay karena kita berbicara di sini untuk subwave yang benar-benar wave kecilnya dari sebuah wave yang lebih besar, teman-teman. Dan saat ini kalau misalnya kita benar-benar demikian mengejar ke potensi wave 3 ini, kita perlu perhatikan, teman-teman ya. Apakah Bitcoin di sini akan tertahan pada kisaran level Fibonacci 50 dan 61,8%-nya serta berpotensi membentuk ABC corrective pattern before akhirnya dia melanjutkan lagi pelemahannya. Tentu saja itu bukanlah hal yang kita kehendaki saat ini. Harapan kita adalah melihat Bitcoin bisa rebound, akan tetapi teman-teman kita perlu realistis dan mencoba melihat alternatif perspektif ya. Kalau misalkan di sini teman-teman meyakini Bitcoin bisa rebound, tentu saja sebenarnya memang saya sudah bisa dibilang ya dalam beberapa hari terakhir kita sudah sempat bahas tentang potensi terbentuknya broadening bottom pattern. Jadi kalau teman-teman ingat broadening bottom pattern, saya sudah sampaikan bahwa ini memang adalah sebuah potensi reversal pattern. Dan seperti yang kita sudah bahas, teman-teman, walaupun dia breakdown dari potensi support terakhirnya, ada kemungkinan kita bisa terfake out karena memang kita perlu ngetes ke bagian bawah dari broadening bottom pattern. Ya, kalau teman-teman ingat itu ada di video BTC weekend santai super sideways. Kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Sebelum kemarin akhirnya kita bahas fluktuasi meningkat setelah kita melakukan live session, teman-teman. Nah, kalau misalkan hari ini teman-teman kita ngelihat Bitcoin bisa close di atas $40.000, maka untuk menginvalidasi skenario yang tentu saja tidak kita harapkan, akan tetapi ini adalah skenario yang kita perlu antisipasi, teman-teman ya. Sekali lagi saya tekankan, bukan skenario yang kita harapkan. Maka Bitcoin harus sukses bisa close di atas Fibo 61,8%-nya dan mengejar ke area bagian atas daripada si broadening bottom pattern, teman-teman, yang tadi sudah kita diskusikan ya. Sekadar informasi kembali, teman-teman, broadening bottom pattern di sini kecenderungannya adalah lebih ke arah bullish atau lebih tepatnya potential reversal, yaitu menjadi salah satu skenario yang kita perlu perhatikan saat ini. Dan kalau kita perhatikan, teman-teman, ya dengan seksama ya, menurut saya sih ini ya kita bisa katakan confirm lah sebagai potensi broadening bottom pattern. So the next thing yang harus Bitcoin lakukan adalah break dari Fibonacci 50% dan juga 61,8% untuk menginvalidasi potensi dead cat bounce, teman-teman, dan kemudian kita breakout dari level trendline bagian atasnya, teman-teman, which means situasi kita akan berbentuk seperti ini ya, lebih kurangnya.
untuk kita kembali bergerak impulsif. Nah, kalau misalkan kita masih terreject pada area ini, teman-teman antisipasi potensi wave 2 sebelum akhirnya melanjutkan ke wave 3. Oke, so itu aja teman-teman untuk update Bitcoin kali ini. Tentu saja kita berharap yang terbaik buat kita semua teman-teman. Hopefully Bitcoin masih bisa bullish sekali lagi menjelang nanti FOMC statement, walaupun nanti pada saat statement ya, ini menurut pandangan saya teman-teman. Jadi kita sedikit bahas fundamental sedikit ya. Kulik fundamental sedikit. Teman-teman, pada Mei mendatang itu kan kita udah tahu nih teman-teman ya, terutama awal Mei itu akan ada keputusan suku bunga The Federal Reserve sekaligus atau diiringi dengan yang namanya meeting atau FOMC meeting minutes. Biasanya teman-teman pada saat di kondisi meeting minutes tersebut ya, ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa kita sudah mengetahui lah kebijakan yang akan diambil oleh si Jerome Powell beserta The Federal Reserve by the time nanti 5 Mei mendatang teman-teman, yaitu potensi meningkatkan suku bunga, dan secara probabilitas saja menunjukkan di sini 96%, target rate-nya itu antara 0,75 sampai 1% teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah apakah ini masih berpengaruh terhadap market by the time data tersebut dirilis teman-teman? Sebenarnya kalau menurut pandangan saya, ini yang kita perlu perhatikan. Ini by the way iklannya bikin saya salah fokus ya teman-teman ya. Iklan Indomie ya. Nah, jadi sekarang secara sentimen pasar itu cenderung negatif. Tapi by the time decision dibuat, interest rate decision dibuat teman-teman, kemungkinan besarnya sih yang menjadi concern kita adalah statementnya si FOMC. Jadi kita perlu pahami teman-teman, yang ditunggu sama para pelaku investor saat ini adalah statementnya Jerome Powell. After kenaikan suku bunga, langkah apa yang akan diambil oleh Jerome Powell dan kawan-kawan untuk mengatasi inflasi ke depannya teman-teman. Sehingga ini yang menjadi kunci dan menjadi perhatian khusus untuk kita mengantisipasi terhadap potensi pergerakan cryptocurrency ke depannya teman-teman. Kalau misalkan untuk kenaikan suku bunga ya kita udah tahu lah istilahnya, Jerome Powell terakhir tuh sudah menekankan bahwa merupakan langkah yang proper atau appropriate untuk menaikkan suku bunga 0,5 supaya bisa menekan angka inflasi. So, itu akan menjadi hal yang mungkin tidak terlalu berpengaruh by the time nanti rilis data ke suku bunganya. Bisa jadi pengaruh besar kalau ternyata teman-teman nggak jadi naikin 0,5. Yang mungkin akan sulit dipercaya ya teman-teman. Ketika orang dia sudah bilang 0,5 langkah yang appropriate, tiba-tiba dia keputusannya naikinnya cuma 0,25 aja deh, berarti kan market di prank. Mungkin market bisa shock dan tiba-tiba Bitcoin bisa melesat kencang dengan signifikan teman-teman. Tapi kalau misalkan 0,5 sudah dipastikan, maka yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa langkah The Federal Reserve berikutnya. Dan di FOMC statement itulah kuncinya teman-teman. So, be safe buat teman-teman yang lagi under pressure di trading. Make sure kalian trading dengan kalkulasi risk yang mantap. Make sure kalian juga perhatikan money management ya. Jadi istilahnya bisa makan pun tetap tenang, tidur pun tetap nyenyak teman-teman ya. Jangan sampai makan ngeliatin handphone, mandi ngeliatin handphone, pup ngeliatin handphone. Bukan ngeliatin handphone doang teman-teman, tapi ngeliatin mungkin walletnya, ngeliatin Binance-nya atau Indodax-nya teman-teman ya. Nah itu adalah satu yang sebaiknya tidak dilakukan karena pasti akan mempengaruhi psikologis teman-teman. Alright, so once again thank you very much for watching this video. I hope you guys enjoy this video and information in this video. Make sure kalian subscribe channel ini kalau kalian baru pertama kali nonton dan kalian suka dengan kontennya. I hope teman-teman bisa kembali lagi pada video berikutnya, and have a nice rest everybody. Have a nice day tomorrow. Sukses semuanya. God bless everyone. Cheers and bye bye.